Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kali ini kami akan mencoba mengeksplorasi syair waton Gus Dur, sebuah syair yang amat masyhur di kalangan Nahdliyin, tetapi sedikit orang yang memahami bahwa syair ini maknanya amat dalam, karena ini sebuah perjalanan ruhani. Kita dengarkan sedikit tentang bait syair waton tersebut. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sani wa daraji, adfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Duh bala kanca priya wanita, ojo mung ngaji syariat loko, gur pinter ndongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sengsara. Pesan ini pesan amat dalam dan tersirat banyak sekali makna, yaitu ajakan untuk tidak saja mengkaji dalam perspektif syariat saja, syariat bloko, dan beragama itu bukan sekedar pintar bercerita, pintar dongeng, menulis dan membaca. Ini juga menarik sekali. Jadi kalau kita memahami konstruksi agama sebagaimana hadis Jibril, yang intinya adalah agama itu terdiri dari 4 perspektif. Yang pertama adalah Islam, iman, ihsan, dan sa'ah. Walaupun orang umum itu kebanyakan hanya 3, tetapi hadis aslinya itu ada 4 komponen dasar. Dalam pelaksanaannya, umat Islam cenderung hanya melaksanakan pada perspektif syariat. Syariat adalah sebuah ketentuan, baik itu yang ada dalam Quran maupun hadis maupun pendapat ulama yang terkait dalam pelaksanaan ibadah zahir, lahiriah itu. Jadi dia dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan. Itu secara sederhananya makna syariat itu. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang syariat itu adalah ilmunya ilmu fikih. Produksinya yang kita tahu adalah mazhab. Kita mengenal beberapa mazhab. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki. Kemudian perspektif yang kedua itu ada yang namanya iman. Iman itu ilmu yang mempelajarinya itu adalah akidah. Ini juga menghasilkan berbagai perspektif gitu. Kemudian berikutnya adalah ihsan. Ihsan itu terkait dengan kebersihan jiwa. Ilmu yang mempelajari namanya tasawuf. Dan yang terakhir adalah sa'ah. Sa'ah itu adalah saat perjumpaan dengan Allah. Nah, itu 4 komponen itu sendiri ternyata belumlah cukup, karena masih ada 1 dimensi lagi. Jadi yang saya maksud tadi, ada 4 komponen itu masih dalam perspektif lahiriah. Ternyata
dalam perspektif batiniah sendiri pun mempunyai makna sendiri. Misalnya tentang rukun Islam. Makna rukun Islam dalam perspektif batiniah pun berbeda dengan lahiriah. Misalnya tentang syahadat. Bagaimana syahadatnya orang di level ruhani, itu berbeda dengan di level jasmani. Kalau jasmani kan mengucapkan asyhadu Allah. Kalau di level ruhani dia harus menyaksikan, jadi bukan sekedar ucapan. Kemudian demikian juga keimanan. Keimanan di level ruhani itu bukan hanya mengaku wah saya sudah beriman, sebagaimana ketika Arab Badui menyatakan bahwa ya Rasulullah saya sudah beriman, tetapi Rasulullah mengatakan kamu belum beriman, tetapi kamu baru berserah diri. Itu sebagai contoh pemahaman iman di level ruhani, karena pemahamannya adalah iman itu ditancapkan di dadamu, yaitu melalui ritual namanya baiat. Itu salah satu bagaimana menancapkan iman di dada kita. Kemudian yang berikutnya adalah ihsan. Kalau di level jasad atau lahiriah, itu adalah ilmunya tasawuf, itu adalah cara memahami, cara berteori tentang ilmu membersihkan jiwa. Tetapi laku membersihkan jiwa itu namanya tarekat. Itu ada di level ruhani. Dan kemudian sa'ah itu adalah momentum bertemunya ruhani manusia dengan ruhani Rasulullah untuk kemudian bersambung kepada Sang Maharuh. Jadi prinsipnya atau hitung-hitungannya, ketika seseorang hanya bersyariat saja, itu baru 1/8. Kan ada 4 ya, Islam, iman, ihsan, dan sa'ah. Itu kalau baru bersyariat saja berarti baru 1/4. Tetapi kemudian tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga harus secara batiniah. Sehingga kalau dibagi secara keseluruhan, konstruksi din, konstruksi agama itu ada 8 bagian. Sehingga kalau kita hanya bersyariat bloko, sesungguhnya kita baru melaksanakan 12,5%. Artinya amat tidak mencukupi. Makanya menarik sekali apa yang ada di dalam Syair Watan Gus Dur, bahwa jangan hanya bersyariat bloko, karena itu sharing atau kontribusinya terhadap pemahaman atau laku tentang beragama hanyalah 12,5%. Kemudian di syair berikutnya disebutkan bahwa gur pinter dongeng nulis lan moco. Nah, jadi dalam perspektif ruhani, ketika belajar agama itu hanya menyampaikan dalam tataran akal, hanya menyampaikan informasi, itu kelasnya adalah sebagaimana ahli kitab gitu. Jadi dia hanya bisa membacakan, hanya bisa menerangkan, tetapi belum bisa pada prakteknya. Padahal agama itu adalah laku, bagaimana cara mengimplementasikannya. Secara sederhananya begini, mungkin dapat saya analogikan ketika Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sekitar 6-7 tahun itu berkholwat, bolak-balik ke Gua Hiro. Beliau menyendiri di sana, kemudian beliau mensucikan jiwanya untuk mencari Tuhan, sehingga sampai akhirnya beliau tercerahkan dan mendapatkan wahyu. Nah, ini justru yang poin pentingnya adalah di sini. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian
Rasulullah menyampaikannya kepada umatnya. Semestinya kalau kita mau meniru cara Rasulullah dalam beragama, maka yang dieksplorasi adalah aktivitas Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu dan setelah, atau respon setelah mendapatkan wahyu itu bagaimana. Jadi tentu kita sebelum beragama itu harus mengenal Allah dulu, sebagaimana maqal masyhur, awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Jadi untuk beragama kita mesti bermakrifat dulu, kita paham dulu. Sehingga sebagaimana Rasulullah hampir 6-7 tahun beliau itu mempelajari atau mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan pencerahan tersebut. Nah, sebagian besar umat itu justru yang dieksplorasi adalah hasilnya. Jadi seolah-olah Rasulullah yang mendapatkan, umatnya menikmatinya. Jadi seperti kita mendapatkan buah atau permata itu. Al-Quran itu seperti itu. Padahal Al-Quran itu ya hukum-hukum Tuhan yang bisa diperoleh oleh siapapun, oleh setiap diri manusia. Karena Al-Quran itu untuk semua umat manusia. Sehingga respon yang terjadi seperti apa? Jadi Al-Quran itu kemudian ditulis. Itu juga penulisannya kan di era Utsman bin Affan itu ya, radhiyallahu an. Jadi setelah sekian puluh tahun Rasulullah wafat, Al-Quran itu baru dituliskan. Zaman Rasulullah tidak ada mushaf yang tertulis seperti itu. Kemudian diterjemahkan, ditranslatekan, ditafsirkan, ditakwilkan, dibuat hukum-hukum bacaannya, dan seterusnya sampai dilakukan keindahannya. Jadi yang dieksplorasi atas wahyu tersebut adalah sisi eksoterisnya, sisi luarnya, padahal kedalamannya itu adalah sisi esoterisnya. Bagaimana Al-Quran itu bermakna sangat luar biasa, sangat dahsyat, itu adalah di sisi ruhaniyahnya, di nurnya. Bahkan di surat Al-Waqiah ayat 78-80 itu di sana kurang lebih disebutkan bahwa Al-Quran itu ada di Lauh Mahfud dan hanya ruh-ruh yang disucikan yang bisa membacanya. Sehingga kebesaran, kedahsyatan Al-Quran itu benar-benar bisa mewujud ketika kita dapat mendownload atau kita bisa membaca kalam qadimnya. Jadi itulah distorsi-distorsi dalam pemahaman agama yang Gus Dur sangat memahami akan hal ini, sehingga beliau dengan kritik yang amat tajam, janganlah hanya belajar di level syariat belopo, dan jangan hanya bisa mendongeng saja dan hanya bisa membaca dan menuliskannya saja. Jadi sekali lagi, yang beragama yang sesungguhnya harus bisa menunjukkan, misalnya bercerita tentang akhirat, bercerita tentang barzah, itu jangan hanya cerita sudah pernah atau belum ke sana. Itu hampir seluruh Rasul sungguhnya bercerita tentang alam akhirat ya, alam barzah, alam surga dan neraka. Itu kan tidak mungkin beliau itu mengarang atau wah ini belum terjadi, itu pasti sesuatu yang dialaminya. Nah, untuk itu maka sekaligus menghimbau kepada teman-teman yang memahami agama hanya dalam perspektif kitab saja. Kita sering menilai orang sebagai ahli kitab. Sesungguhnya orang beragama yang hanya membaca
dan tidak ada lakunya, tidak ada prakteknya, itu adalah termasuk kategori ahli kitab. Demikian, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita kaji secara lebih mendalam lagi bagaimana sihir tanpa waton. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.